Kalian pernah lihat ketika daftar akun di Forex gitu ya, terus ada tulisan leverage. Nah, leverage-nya itu pilih berapa gitu, ya kan? Sebenarnya fungsi dari leverage itu apa, dan sebaiknya sebagai trader itu pilih leverage yang seberapa besar sih? Oke, jadi saya akan jelaskan di sini. Leverage itu sebenarnya sebagai daya ungkit, teman-teman, ya. Dan leverage ini sebenarnya nggak cuma dipakai oleh trader saja, tapi dia dipakai juga oleh pengusaha, dipakai juga oleh orang kaya gitu ya, like literally orang kaya untuk jadi ceritanya hartanya itu cuman jumlahnya segini, tiba-tiba jadi gede kayak gitu. Nah, berarti untuk meningkatkan hartanya dalam waktu yang cukup singkat dan menjadi cukup banyak gitu fungsi dari leverage. Kalau di dalam trading forex itu gini, kita misalnya trading itu kan paling modalnya cuman berapa sih ya, $100, $200, itu kan kecil ya, kecil-kecil ya kan modalnya. Nah, fungsi leverage ini supaya uang kalian yang jumlahnya cuma $100 itu bisa melakukan transaksi sebesar 1 juta US dollar. Ya nggak sampai sebesar itu sih, paling nggak ya 100.000 US dollar lah ya transaksinya kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari leverage. Nah, terus mekanismenya gimana? Jadi gini, kalau di forex ya, di forex itu ketika kita entry posisi satu lot, maka minimal seharusnya uang yang harus kita keluarkan itu adalah 100.000 US dollar, atau kalau dalam rupiah sekitar 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Itu kan gede banget ya kan. Nah, gimana caranya supaya trader retail seperti kita yang modalnya cuma 100 US dollar saja atau 200 US dollar saja itu bisa trading? Maka perlu yang namanya leverage. Jadi dengan leverage ini, yang tadinya untuk satu lot itu butuh 100.000 US dollar, maka bisa dibagi menjadi 1.000, katakanlah gitu. Kalau kita pakai leverage 1:1000 ya. Jadi 100.000 dibagi 1.000 hasilnya adalah 100 US dollar. Nah, modal $100 bisa trading sebesar satu lot di forex. Itu mekanisme di di tradingnya. Terus orang kaya pakainya leverage itu untuk caranya gimana? Jadi orang kaya itu pakai, ya bukan cuma orang kaya saja ya, tapi pengusaha dan lain sebagainya itu pakai leverage juga ya. Cara pakainya itu adalah ya kayak misalnya gini, ini case kemarin saya beli, bukan saya sih, tapi saya dan teman saya beli properti gitu ya untuk villa. Nah, kalau villa itu kan ini ya, memang dia bisa menghasilkan gitu. Artinya per bulan ada uang masuk lah di situ. Nah, harga villa ini katakanlah 100 miliar. Modal yang kami butuhkan itu sekitar 150 juta lah. Kayak gitu. Kok bisa seperti ini? Ya karena pertama ada biaya DP ya kan. Karena kita pakai KPR. Nah, itu adalah leverage leverage yang contoh bisa dipakai oleh pengusaha kayak gitu. Jadi kita KPR DP sekian, terus kemudian angsuran sekian untuk membayar angsurannya per berapa bulan. Nah, setelah nanti selesai, baru kemudian dari properti yang sudah jadi itu kita sewakan dalam bentuk villa dalam harian. Nah, nanti per harinya atau per bulannya itu si properti inilah yang kemudian membayar dari angsuran tersebut sampai dalam waktu KPR tersebut berjalan kayak gitu. Jadi model bisnisnya adalah seperti itu. Begitu juga di forex juga sama. Nah, sekarang kalau di forex, leverage berapa yang paling bagus untuk teman-teman pilih? Saran saya adalah teman-teman pilih leverage yang paling besar. Memang di luar sana banyak yang menyarankan leverage itu ya jangan terlalu gede-gede ya, katakanlah 1:500 kayak gitu-gitu kan. Tapi leverage yang paling besar, kalau teman-teman misalnya tetap punya batasan untuk entry posisi, katakanlah saya entry posisinya tetap 0, sekian lot gitu ya, jadi nggak overtrade, itu masih aman. Makanya kuncinya itu ada di teman-teman. Sebenarnya leverage sebesar apapun dan sekecil apapun, kuncinya adalah tergantung dari teman-teman dalam membatasi lot
atau membatasi open posisi yang teman-teman lakukan seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman punya pengalaman apa mengenai leverage ini? Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau konsultasi dengan saya, mau tanya-tanya langsung dengan saya, teman-teman bisa langsung chat saja di nomor WhatsApp saya, ada di deskripsi video di bawah ini ya, atau klik link di genhunter.com/free itu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.